Seorang lelaki menghabisi istri sirinya sendiri karena kesal sang istri yang cemburuan bahkan terkait permasalahan sepele membuat dirinya gelap mata. Menghabisi istri sirinya kemudian menyembunyikan di salah satu lemari hotel. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Cilacap, Jawa. Seorang lelaki bernama Okta Aprianto, berusia 30 tahun, berasal dari Bondowoso, punya istri dan 1 orang anak. Okta sendiri ternyata tak selesai sekolah, namun beruntung dirinya bisa bekerja di salah satu kafe menjadi waiters. Okta sendiri tak bekerja di Wonosobo, dirinya merantau ke kota Cilacap. Okta yang punya istri dan punya 1 anak, demi pekerjaan dirinya harus merantau, bukan tanpa alasan. Sang istri pun mengizinkan Okta pergi keluar kota karena dirinya tak punya pilihan lain. Hingga akhirnya kadang-kadang menunggu sang suami pulang atau hanya menunggu bulanan dari sang suami. Di tempat kerja Okta sendiri berkenalan dengan seorang wanita bernama Meliani berusia 24 tahun, warga Subang, Jawa Barat. Meliani pindah ke Cilacap demi pekerjaan, akhirnya Meliani pun bekerja menjadi pemandu lagu. Di tempat kerja keduanya pun berkenalan, akhirnya dekat, merasa nyaman satu sama lain, akhirnya berpacaran. Meski saat itu Meliani pun tahu kalau ternyata Okta sudah beristri dan punya 1 orang anak. Berpacaran dengan Meliani di belakang sang istri, keduanya pun berselingkuh hingga akhirnya Okta pun nampak cuek kepada sang istri, bahkan Okta jarang pulang. Okta mencintai Meliani hingga akhirnya melakukan apapun demi wanita yang baru dikenalnya dan kini berpacaran dengannya, bahkan tinggal satu kos-kosan. Okta yang merasa cocok dengan Meliana tak ingin kehilangan Meliana hingga akhirnya Okta pun mengajak Meliana menikah siri. Saat itu Meliana mau karena dirinya pun mencintai Okta. Bahkan dirinya yakin suatu hari Okta akan meninggalkan sang istri. Rumah tangga pernikahan siri mereka baik-baik saja, mereka pun bahagia. Namun keuangan nampaknya tak baik-baik saja dalam diri Okta. Merasa penghasilannya berkurang mengingat ada 2 dapur. Harus dikirim ke kampung dan harus menunggu hidup baru bersama istri barunya di kos-kosan. Hingga tak lama mereka pun ingin mencari uang lebih tambahan demi kehidupan yang lebih dan demi mereka bisa poya-poya. Hingga akhirnya pada satu keputusan mereka akan pindah ke Semarang. Bukannya mencari pekerjaan yang bagus di Semarang, mereka bahkan kini punya ide akan menjual diri di sosial media. Yang dijual adalah Meliana sang istri, sementara sang lelaki menjadi mucikari. Tarif Meliana sendiri berkisar di antara 350 per jam dan hasilnya mereka berdua tinggal di Semarang di salah satu hotel bernama Hotel Royal Phoenix di kamar 102. Kamar tersebut dijadikan tempat tinggal oleh mereka dan juga dijadikan kamar untuk Meli menerima tamu. Semua baik-baik saja di awal. Dari setiap tamu, Okta sendiri mendapatkan uang 100.000 per orang. Setiap harinya bahkan Meliana mendapatkan tamu 10 hingga 12 orang. Semua baik-baik saja di awal, mereka pun senang, bahkan mereka punya banyak pelanggan perharinya. Meski bekerja menjadi penjajah, Meli sendiri tetap mencintai sang suami dan cemburuan kepada sang suami Okta. Dirinya menjajah namun dirinya tak suka kalau sang suami dekat dengan wanita lain, hingga di antara keduanya memang kerap cekcok permasalahan itu. Saat cekcok, Meli sendiri kerap mengungkit kalau sang suami siri Okta adalah pengangguran dan numpang hidup kepada Meli yang menjadi penjajah. Mesti Okta sadar kalau dirinya kesal dengan makian-makian Meli, namun nampaknya Okta tak mau peduli dan cuekin sang istri di awal. Namun tak lama ada satu kejadian yang cukup menggegerkan, diawali dengan masalah kecemburuan dan hal kecil lagi. Saat itu Meli pun mendapatkan tamu. Setelah sudah selesai, Meli mengantar tamu tersebut ke lobi hotel dan di lobi Meli menemukan sang suami siri Okta sedang mengobrol dengan salah satu orang yang ternyata tinggal di hotel itu juga. Saat melihat sang suami ngobrol dengan wanita lain, Meli pun nampak marah geram hingga akhirnya mereka pun cekcok dan berujung Okta membawa Meli di kamar dan di kamar cekcok pun masih terus berlanjut. Okta yang merasa kalau wanita tersebut bukan siapa-siapa, bahkan dirinya pun baru berkenal, menenangkan sang istri dan membantah kedekatan dengan wanita itu. Bahkan saat itu Okta pun berjanji kalau dirinya tak akan meninggalkan Meli karena mencintai Meli. Meyakinkan sang istri siri adalah satu-satunya wanita dalam kehidupan Okta. Saat itu keduanya pun baikan, makan bersama dan tak lama mengobrol. Bahkan mereka masih melakukan hubungan suami istri seperti biasanya. Okta yang merasa kalau semuanya sudah baik-baik saja namun tidak untuk Meli. Meliana kemudian membahas lagi tentang kecemburuannya kepada wanita lain. Bahkan kali ini tak hanya bicara, Meliana pun melemparkan botol kepada Okta, membuat Okta tersinggung dan ngamuk saat itu. Dengan penuh kemarahan, Okta pun langsung mencekik dan tak lama membenturkan kepala sang istri beberapa kali hingga akhirnya sang istri pun pingsan.
Bukan dibantu, sang istri pun dibekap hingga akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Okta panik saat tahu sang istri sudah tak bernyawa. Pusing cara membawa Meliana keluar, akhirnya Okta pun menyembunyikan Meliana di dalam lemari. Tak lama sebelum kabur meninggalkan hotel, Okta pun membawa emas, uang, dan juga handphone milik Meliana. Saat itu Okta kabur ke terminal bayangan bencana, kabur ke Wonosobo. Hingga keesokan harinya, salah satu pegawai nampak menemukan jasad Meliana di lemari hotel. Bukan tanpa alasan, pegawai tersebut memang mengecek setiap kamarnya dan membersihkan. Saat tiba di kamar Meliana, tak terlihat siapapun, bahkan barang-barang Meliana masih ada. Saat mencoba membersihkan dari kamar mandi, bahkan tak lama lemari, kaget menemukan sesosok jasad yang berada di lemari. Langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dan tak lama pihak kepolisian datang dengan tim Inavis. Menyelidiki kasus ini dan membawa jasad ke rumah sakit, langsung melakukan otopsi. Hasil otopsi mengungkapkan kalau Meliana mendapatkan penganiayaan hingga akhirnya dirinya berpulang. Menginterogasi pegawai hotel dan tak lama cek CCTV, hingga akhirnya pihak kepolisian pun mengantongi identitas pelaku. Pihak kepolisian melakukan pengejaran hingga akhirnya Okta pun berhasil diamankan di Wonosobo. Tak lama Okta pun dibawa ke Semarang dan diinterogasi. Okta mengakui perbuatannya, bahkan dirinya pun mengaku menyesal dan hilaf. Motifnya karena Okta kesal kepada sang istri siri yang cemburuan kepada dirinya, bahkan tak pernah ada alasan. Terkait permasalahan ini, Okta pun menjalani beberapa kali persidangan dan terancam hukuman seumur hidup penjara. Sementara keluarga dari Okta tak pernah menyangka kalau ternyata sang suami Okta punya wanita siri dan kini menghabisi wanita tersebut. Istri dari Okta yang menunggu setia dengan sang anak sematawayang kali ini nampaknya menggugat cerai sang suami Okta. Sementara keluarga Meliani hanya sedih mendapatkan jasad sang anak ke rumahnya dan akhirnya dimakamkan. Meliana, wanita yang dikenal baik dan ramah, bahkan dirinya tulang punggung keluarga, kini berpulang untuk selamanya. Keluarga hanya bisa meratapi kesedihan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.